Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ratnasari, NPM 1903021006 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulan materi dari kelompok 1 yaitu pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung ataupun secara perantara. Sedangkan pasar modal atau capital market adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Berikutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Di antara lainnya yaitu yang pertama menekankan pada pemenuhan jangka pendek, yang kedua mekanisme pasar yang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat tertentu. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari pasar modal. Yang pertama yaitu produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga dari suatu perusahaan. Yang kedua, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasinya berkembang mengikuti pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar modal terikat pada tempat atau wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal, baik dari segi jangka waktu, instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualan, maupun tujuan para penjual dan pembelinya. Fungsi dari pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan tujuan pasar uang seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lain dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Sedangkan tujuan dari pasar modal yaitu untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki suatu perusahaan atau suatu usaha. Berikutnya yaitu tentang instrumen pasar uang, yaitu sertifikat BI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito. Sedangkan instrumen pasar modal yaitu saham, obligasi, dan derivatif dari efek. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu dari Korifat Maul Khotimah, yaitu bagaimana cara kita mengetahui kalau pasar modal tersebut terpercaya atau resmi agar tidak terjadi penipuan. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan perizinan lembaga atau perusahaan investasi tersebut. Yang kedua, telitikanlah bentuk dan cara pemasaran produk investasi tersebut. Yang terakhir yaitu waspadalah jika terdapat tawaran keuntungan yang begitu menarik, seperti tawaran keuntungan yang melebihi dari produk investasi lainnya. Yang kedua, pertanyaan dari Soleha Pita yaitu bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu menyimpan dokumen pribadi. Yang kedua, mengisi formulir di perusahaan sekuritas secara lengkap. Yang ketiga yaitu setor dana awal ke rekening dana investor atau RDI. Berikut adalah kesimpulan dari materi kelompok 1 yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.